Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimahumullah, mencermati, mengikuti dan merasakan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, atmosfer komunikasi kita seakan berhias informasi-informasi yang sungguh terkadang belum dapat menguatkan daya kritis pikir kita atau belum mencerahkan daya nalar sisi rasionalitas kita, bahkan belum mampu menenangkan sisi spiritualitas kita. Kita sebagai hamba sempurna, ciptaan Sang Kreator Agung yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Ikhwati iman rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan dengan peristiwa, dengan tantangan yang sangat luar biasa. COVID-19 menyeruak ke permukaan, menghanyak dunia. Dan untuk kesekian kalinya kembali kita tersadar satu terminologi kalimat pilihan di dalam Al-Quran, yaitu tentang musibah. Di antara kita barangkali ada yang bertanya, adakah peristiwa ini, COVID-19 ini, musibah yang menjadi ujian, pertanda kenaikan kelas seorang hamba, atau malah berlaku sebaliknya, murka bagi siapapun yang nyaman dalam zona maksiat, yang nyaman dalam zona dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada Sang Al-Qadir, Sang Penggenggam keputusan. Ikhwati iman rahimakumullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Mu'jamul Mufradat fi Al-Fadil Qur'anil Karim, setidaknya ada 77 kali kalimat ini diulang dalam 56 ayat pada 27 surat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalau kita bertanya apa hakikat dari musibah itu, mahiyal musibah, terutama jika dikaitkan dengan penggunaannya di dalam Al-Quran, jika diambil pendekatan lugawi, terminologi musibah sebagaimana dinukil dalam beberapa kamus bahasa Arab, musibah itu diambil dari akar kata asoba, menimpa, peristiwa yang menimpa. Tapi ingat, catatannya terkait dengan bencana, dengan malapetaka, dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Begitu juga dalam kajian-kajian beberapa tafsir yang mengatakan musibah adalah sesuatu yang mengganggu seorang mukmin. Namun di khotiman secara maknawi tentu saja musibah itu sama sekali tidak hendak dimaksudkan dengan bencana saja, sesuatu yang mengganggu seseorang saja, tetapi juga berkaitan dengan bermacam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, kelapangan rezeki, kedudukan, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka dia akan diuji dengan ditimpakan musibah. Ikhwati iman rahimakumullah, menantang untuk dicermati. Ketika dikaitkan dengan makna di atas, apakah peristiwa, sekali lagi, apakah peristiwa musibah COVID-19 ini adalah ujian dari Allah yang akan menaikkan derajat hamba di sisinya,
atau sebaliknya ini adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hemat saya tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Tergantung dari sudut pandang mana kita memaknai. Tentu saja bagi siapapun yang teguh di dalam keimanannya, berarti ujian yang akan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang masih nyaman dalam zona dosa, zona maksiat kepada Allah, tentu ini adalah bagian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lantas alasan apa ujian atau murka ini berlaku? Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 168, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, dengan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi khotiman yang dimuliakan, tiada lain alasan kenapa ujian ini atau sekalipun murka ini ada dan ditibakan kepada kita semata dalam kerangka muhasabah, menuntun kita untuk berbanyak muhasabah kepada Allah, muraqabah dan mujahadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotiman, mengakhiri pertemuan ini dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ambil solusi yang terbaik. Pertama, jangan panik, karena kepanikan separuh penyakit. Yang kedua, tetap tenang dalam keadaan waspada tentu saja, karena ketenangan adalah separuh obat. Yang ketiga, bersabarlah, karena bersabar adalah separuh kesembuhan. Dan yang paling penting, khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah. Sekali lagi, kembalikan kepada Allah. Hanya kepada Allah, dengan cara memperbanyak doa. Karena doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Berdoalah dengan doa-doa ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ard wa huwas samiul alim. Barangkali itu yang disampaikan. Semoga menjadi ilmu, menjadi nasihat, menjadi pembelajaran untuk kita sekalian. Allah ya'khudhu bainana lamma yakuna sama muslimin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.